Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa Kalisa. Kali ini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 12, mulai dari surat lamaran kerja, teks cerita sejarah, dan teks editorial. Disimak yuk! Oke, langsung saja ke bab 1, yaitu surat lamaran kerja. Yang pertama ada konsep surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat formal yang ditulis oleh pelamar dan ditujukan kepada perusahaan terkait. Interview atau wawancara kerja adalah proses tanya jawab antara rekruter atau perekrut dengan pelamar kerja. Yang kedua ada unsur-unsur surat lamaran kerja. Yang pertama terdiri dari tanggal surat. Biasa di dalam tanggal surat itu ada nama kota dan tanggal surat. Yang kedua ada hal dan lampiran. Hal merupakan maksud dan posisi yang dilamar. Lampiran merupakan jumlah halaman yang dilampirkan. Yang ketiga ada alamat surat, yang biasanya terdiri dari nama atau divisi yang dituju dan alamat yang dituju. Yang keempat ada salam pembuka yang biasa ditandai dengan kalimat dengan hormat. Yang kelima ada isi surat atau isi surat yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Pembuka adalah sumber atau info lowongan dan pernyataan posisi yang akan dilamar. Sedangkan isi adalah identitas diri, dan penutup merupakan kalimat penutup yang di dalamnya berisi ucapan terima kasih. Yang keenam ada salam penutup, sedangkan yang ketujuh atau yang terakhir ada tanda tangan dan nama lengkap. Oke, lanjut lagi. Ada ciri kebahasaan dari surat lamaran kerja. Yang pertama, awal kata pertama, nama orang, nama perusahaan, dan nama kota menggunakan huruf kapital. Yang kedua, penulisan angka pada bagian lampiran ditulis menggunakan kata. Yang ketiga, ada kata asing ditulis menggunakan padanan kata bahasa Indonesia. Yang keempat, ada surat lamaran menggunakan padanan kata bahasa Indonesia. Yang kelima, ada surat lamaran menggunakan kalimat efektif atau yang terdiri dari subjek plus predikat dan kalimat baku. Yang keenam, ada bagian penutup harus menggunakan kata yang lugas dan tegas. Lanjut lagi, ada penulisan surat lamaran kerja. Yang harus diperhatikan nih, yang pertama mempersiapkan berkas lamaran pekerjaan yang terdiri dari daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, dan pas foto. Yang kedua, menulis surat lamaran sesuai unsur-unsur surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu cerita sejarah. Yang pertama, ada konsep cerita sejarah. Cerita sejarah adalah teks yang memuat cerita, fakta, dan kejadian di masa lampau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah. Biasanya disajikan dalam bentuk narasi. Fungsi mempelajari teks sejarah nih, yang pertama ada bisa memastikan sendiri kebenaran sejarah, terus yang kedua sebagai sumber inspirasi, yang ketiga sebagai sharing atau membagi kebenaran sejarah kepada orang-orang sekitar. Ada pengetahuan sedikit nih, kalau novel sejarah itu beda ya sama cerita sejarah. Pengertiannya adalah novel yang didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang dikisahkan kembali oleh pengarang dan dibuat sesuai imajinasi pengarang. Selanjutnya ada struktur dari cerita sejarah dan novel sejarah. Struktur dari cerita sejarah yaitu judul, orientasi, komplikasi, dan resolusi, sedangkan struktur dari novel sejarah yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang membedakan tuh hanya ada koda dan tidak ya, jadi cerita sejarah tidak ada koda, sedangkan novel ada koda. Pengetahuan dikit lagi tentang novel sejarah, yaitu didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang dikisahkan kembali dengan sudut pandang yang berbeda. Ini berikut ada perbedaan dari cerita sejarah dan novel sejarah. Yang pertama, judul dalam teks sejarah bersifat eksplisit, sedangkan dalam novel sejarah implisit. Yang kedua, orientasi dalam teks sejarah berisi pengantar, tujuan, dan pendahuluan, sedangkan dalam novel sejarah berisi pengenalan tokoh dan latar. Yang ketiga, ada komplikasi dalam teks sejarah bersifat gradual, sedangkan dalam novel sejarah bersifat hierarkis. Yang keempat, ada resolusi dalam teks sejarah berisi kesimpulan, sedangkan dalam novel sejarah berisi penyelesaian konflik-konflik. Yang kelima atau yang terakhir, ada teks sejarah tidak memiliki bagian koda.
Lanjut lagi ke ciri kebiasaannya. Yang pertama, ada kata ganti orang ketiga, yaitu tunggal. Kalau tunggal itu biasanya berupa ia, beliau, dia, dan nya. Kalau jamak biasanya mereka. Terus yang kedua ada keterangan waktu atau masa lampau pada contohnya seperti kalimat pada tahun titik-titik. Yang ketiga itu ada keterangan tempat, biasanya ditandai dengan kata di, ke, dan dari. Yang keempat ada konjungsi temporal atau waktu. Biasanya ada intra kalimat, yaitu setelah, lalu, kemudian, dan lain-lain. Dan ada juga antar kalimat, yaitu selanjutnya, sebelumnya, dan lain-lain. Yang kelima ada konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Kalau intra kalimatnya ada karena, sebab, dan lain-lain. Kalau antar kalimatnya ada oleh karena itu, oleh sebab itu, dan masih banyak lagi. Terus yang keenam ada nomina, yaitu modifikatif unsur inti plus pewatas. Contohnya di kalimat hari Rabu. Terus ada juga yang koordinatif, yaitu sandang pangan. Jadi semua inti gitu. Terus ada juga apositif, yaitu contoh kalimatnya Raja Majapahit atau Raden Wijaya gitu. Terus yang ketujuh ada verba atau kata kerja, ya biasa seperti melihat, melukis, diserahkan, dan lain-lain. Oke, lanjut lagi ke bab terakhir kita dalam pembahasan kali ini, yaitu bab ketiga, ada teks editorial. Teks editorial atau tajuk rencana adalah teks yang berisi pendapat pribadi terhadap isu aktual. Selanjutnya ada hal penting dalam menulis tajuk rencana atau teks editorial. Yang pertama, topik mengandung pro dan kontra. Yang kedua, ada topik yang diambil harus aktual atau merupakan isu terkini atau isu yang sedang hangat-hangatnya dibahas oleh masyarakat. Yang ketiga, memastikan fakta. Yang keempat, yakin dengan topik yang dipilih dan harus jelas. Yang kelima, memiliki pondasi yang kuat terhadap topik yang dipilih. Yang keenam, ada target pembaca. Yang ketujuh, ada teks harus bermanfaat. Selanjutnya, ada ciri khas dari teks editorial. Yang pertama, tema berasal dari fakta yang aktual. Yang kedua, mengandung opini redaksi yang berisi kritik, harapan, dan penilaian. Yang ketiga, bersifat argumentatif. Yang keempat, berisi simpulan solusi dari redaksi. Lanjut lagi, ada struktur teks editorial. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada simpulan, yang biasanya berupa saran atau solusi, bisa juga berupa harapan, dan bisa juga berupa rekomendasi. Oke, sekian penjelasan singkat saya mengenai 3 bab bahasa Indonesia di kelas 12 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.